Kalau di apa namanya di kurban ini kan nanti ikhtilafi. Ada dua yang menyatakan, ada satu pendapat yang menyatakan itu sunnah muakkad, yang satu lagi menyatakan bahwa itu wajib. Tapi cuman Hanafi yang wajib itu. Nah kalau yang tiga sisanya Syafi'i, Maliki, Hambali itu mengatakan sunnah muakkad. Kurban kalau bagi di umat Islam itu, kurban ini mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama tujuan mendekatkan diri dan sebagai bentuk ketaatan. Jadi bukan dagingnya itu sampai kepada Allah kan, tapi niat ikhlas kita itu yang sampai kepada Allah. Itu ada namanya animal welfare. Oke. Apa yuk? Artinya tuh kesejahteraan hewan. Jadi hewan tuh juga dilindungi, ada kesejahteraannya. Punya hak hidup. Berarti pri kehewanan ya? Betul, bahasanya gitulah. Rumahku dong. Oh iya, rumahnya dia. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Kalau kemarin ramai pesta babi, Ya. film dokumenter pesta babi. Tapi minggu ini kan kita lagi juga berpesta Sapi. sapi. Dan kambing. Ya pokoknya yang dikurbankan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang Muslim. Di tempatmu biasanya potong apa, Rik? Rambut sih, Pak. Rambut. Iya, apalagi pasti kambing sama sapi, nggak mungkin ada onta di situ. Tapi kenapa onta itu susah ya? Ya nggak cocok kalau sama Indonesia. Iya Mungkin sih. ya. Bukan nggak cocok, nggak ada ontanya. Kok nggak ada yang nyoba gitu bawa? Nggak ada kok sudah sekarang impor, jadi dia mempersiapkan kalau yang mau kurban unta sudah disediakan, tapi nggak semua daerah. Di mana? Aku lihat di IG lah, di daerah Jawa lah pokoknya. Aja Iya gitu. impor. Jadi tapi ya untanya nggak banyak, nggak sampai ratusan, paling udah sampai puluhan juga mungkin. Apa mungkin yang dari kebun binatang misalnya sudah sakit, tapi ya nggak bisa dong. sakit. Tapi ya nggak boleh juga dong berkorban dengan hewan yang sakit. Iyalah. Iya kan di kebun binatang ada ya? Ada Kok nggak lah. ada yang kepikiran buat budidaya gitu? Budidaya apa? Peternak gitu? Beternak unta. Susah. Mungkin iya, kemungkinan susah. Ya mungkin adaptasi. Minumnya luar biasa juga Ya, tuh kan. gitu. Adaptasi. Kurang panas kali ya? Kemudian nggak tahu ya kalau kayak Cina, Chinese Butuh itu. lahan yang lebih besar mungkin kan. Nah, Ya sama aja kayaknya. Lebih sama. besar unta dong daripada sapi. tapi unta lain Ya, hewan sapi endemik kan, sih. Kalau yang limosin kan gede-gede juga. Mungkin dia butuh atap yang lebih tinggi aja. Oh, Ya mungkin lebih cenderung ke cuaca mungkin ya, sama anunya mungkin ya. Bisa jadi. Hmm. Tapi kalau kurban itu, nah aku bertanya-tanya dalam kolbu. Wih, kolbun salim. Itu kalau berkurban, kan kita memberi ya. Maksudnya kalau kita nih yang berkurban nih, terus kita memberi untuk orang banyak. Apa bedanya sama zakat? Zakat kan kita juga untuk kita memberi dan wajib kan. Posisinya zakat wajib ya. Aku nggak tahu kalau posisinya berkurban. Zakat kan wajib juga untuk dilakukan dan itu kan untuk memberi ke orang banyak. Nah menurutmu Sob, Yang berhak apa menerima. bedanya? Ya Pak Ustadz lah. Dia nanya ke aku sama-sama sesat nanti. iya, yang pakai songkol lah kita ini kan. Nah, Iya paham ya Ustadz. songkoknya itu kan. Terbuka. Ya kalau perbedaan jelas secara teknisnya beda. Perintahnya juga berbeda kan gitu. Betul. Teknisnya beda, perintahnya beda, waktunya juga beda. Kalau esensinya ya bahasanya kesalehan sosial. Itu sama-sama berbagi, walaupun nanti teknis dan waktunya berbeda.
Kalau di zakat itu aturannya begini, nanti kalau di kurban aturannya begini. Hukumnya juga kan beda. Kalau zakat itu nanti banyak turunan zakatnya, ada zakat fitrah, zakat mal, dan Zakat. mal ini kan nanti pecahannya banyak banget tuh. Ya, kan emas, pecahannya banyak banget. apa. Kalau di apa namanya di kurban ini kan nanti ikhtilafi. Ada dua yang menyatakan, ada satu pendapat yang menyatakan itu sunnah muakkad. Yang satu lagi menyatakan bahwa itu wajib. Tapi cuman Hanafi yang wajib itu. Nah kalau yang tiga sisanya, Syafi'i, Maliki, Hambali itu mengatakan sunnah muakkad. Tuh, jadi nggak wajib. Apa dasarnya Imam Hanafi mewajibkan? Berat ya pertanyaannya, nggak hafal kita dalilnya. Udah tahu. Senang ngelempar ya. Bola panas. Itu kalau Imam Hanafi itu mayoritas di mana ini? Nggak tahu ya, Mazhab yang negara-negara yang memakai mazhab Imam Hanafi. Hanafi itu mayoritas di mana ya? Timur Tengah tuh beberapa ada yang pakai Hanafi. Dari Afrika juga sebagian ada yang pakai Hanafi. Yang satu negara yang mayoritas itu kayaknya jarang. Iya. Rata-rata Hanafi itu nanti campuran sama Hambali gitu. Maliki campuran gitu ya. Ya kalau yang pure satu negara mayoritas Hanafi itu kayaknya aku belum ketemu gitu. kalau kita flashback dulu. Kurban ini kan posisinya ketika diawali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Dan itu akhirnya ya Nabi Muhammad itu menganjurkan ini untuk berkurban itu ya, dari peristiwanya itu. Tapi kan nabi-nabi yang lain kan ada. Gitu. Kenapa peristiwa-peristiwa di nabi-nabi yang lain itu enggak juga jadi masukan atau Maksudnya peristiwa seperti apa? ya mungkin kalau ya aku nggak hafal banget ya. Menjadikan itu sebagai acuan gitu. Kayaknya itu juga tergantung perintah dari Allah juga sih, ya kan? Kalaupun nggak ada ya nggak juga, ya nggak? Iya sih. Kalau menurutmu Pak? Batuk soalnya. Sorry ini lagi batuk nih. Lagi nggak fit saudara. Nggak biasa kena asap rokok soalnya. Oh iya, astaga, Sup, matikan Sup. Gimana? Di depannya Ada asbak. Iya itu. penyaku itu. Mungkin perintah di Nabi selain Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kemudian kita masih melaksanakan gitu ya. Ya, yang pertama semoga yang menjalankan haji tahun ini mabrur ya. Karena kaitannya kurban tuh ya dengan haji. Betul. Sebelum jawab itu tuh, pada dasarnya semua prosesi haji dan kurban itu kita flashback ke sejarah. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan ibadah-ibadah ritual haji itu, prosesinya itu seperti menggambarkan ulang apa yang sudah terjadi di masa Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Seperti sa'i, bagaimana ketika Siti Sarah berlari dari Bukit Safa ke Marwah. Bukannya Bunda Hajar ya? Siti Hajar dong. Oh sorry, Siti Hajar. Siti Sarah itu siapa ya? Istrinya juga. pertama. Istri beliau pertama Siti Sarah, Ya, Siti belum Hajar. punya keturunan, akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Dapat keturunan duluan. Setelah itu baru sama Siti Sarah baru dapat keturunan setelah Nabi Ismail lahir. Ishak lahir ya. Nah, Siti Hajar itu berlari dari Bukit Safa ke Marwah, yaitu peristiwa sa'i tadi. Kan di haji itu ada sa'i. Lempar jumroh, bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu melempar iblis ketika menggoda. Terus banyak lah, pokoknya flashback kepada sejarah itu. Kalau tadi ditanyakan apakah ada, kalau saya nggak salah ayat, tapi mungkin nanti silakan di searching ya, bahwa di dalam setiap kaum itu memang ada ketentuan seperti itu. Kalau masalah pemotongan sapi kita lihat dari dulu sudah itu terjadi. Di zaman-zaman Mesir bagaimana mereka menyembelih bahkan bukan hanya hewan, tapi juga manusia kan. Anak perempuan. Anak perempuan.
bagaimana di dulu orang-orang di Indonesia atau sebagian di luar Indonesia yang kalau mereka syukuran mereka potong sapi, potong kambing dan lain-lain. Ya, tapi proses itu ada. Cuma yang membedakan adalah kurban kalau bagi di umat Islam itu kurban ini mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama tujuan mendekatkan diri dan sebagai bentuk ketaatan. Jadi bukan dagingnya itu sampai kepada Allah kan, tapi niat ikhlas kita itu yang sampai kepada Allah. Nggak mungkin ngapain Tuhan makan daging, ciptaannya ngapain gitu kan. Nah, terus yang kemudian kedua tuh ya kata Yusuf tadi itu sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang juga yang tidak bisa menikmati daging. Tidak bisa dipungkiri kan. Ada. Bahkan ada yang nggak bisa dalam 1 tahun mungkin nggak pernah daging itu jadi cita-cita. Di zaman sekarang ini mungkin masih ada. Jadi dengan adanya itu disebut sebagai ibadah sosial kan kata Yusuf tadi sunnahnya bagi mayoritas Indonesia ini yang menggunakan mazhab Syafi'i itu sunnah muakkad ya. Sunnah yang dianjurkan, yang mendekati wajib. Terus kalau saya sih malah membedakannya bukan kurban sama zakat, tapi kurban sama akikah. Itu mirip. Ya, karena sama-sama Mirip, kambing. sama-sama motong ya kambing lah ya. Kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Bedanya kalau akikah itu dagingnya dimasak baru dibagi. Kalau kurban itu dagingnya mentah. Dan kalau akikah itu ketika dimasak dibagi menjadi 3 untuk dimakan bersama keluarga, kemudian untuk anak-anak yatim misalnya berbagi lah sama satu apa gitu. Pokoknya intinya itu. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang dianjurkan dengan niat tulus memang lillahi ta'ala untuk beribadah mendekatkan diri. Seperti Nah, itu. untuk kurban sendiri ada pembagiannya nggak? Daging nih, mustahiknya nih siapa aja sih? Atau semuanya boleh dapat? Ya terutama orang-orang miskin ya. Non muslim aja boleh. Non muslim boleh. Aku di Kubar itu ya ya kebetulan waktu itu kan karena memang di sana itu bukan kita pinter karena memang orangnya nggak ada. Jadi banyak punya jadwal di masjid-masjid, banyak masjid kan. Jadi pas datang musim Idul Adha itu, nanti masjid sana nelpon, Pak, diantarkah diambil? Kenapa? Diantarkah diambil, Pak? Sampai kulkas itu nggak muat beneran. Nanti dari pondok nelpon lagi, nanti dari banyak pokoknya bener asli. Jadi akhirnya karena kebanyakan kan ya sekali lagi karena ini bentuk kesalehan sosial, ya kita bagi tetangga-tetangga yang non muslim agamanya bagi ya. Gitu. Jadi mereka itu menurut cerita mereka ya baru pertama kali ini dapat daging kurban gitu. Oh iya. Tuh. Gitu ya. Berarti kamu pencetusnya dong awal mula. Enggak juga. Ya mungkin waktu di kampungnya karena mayoritasnya non muslim, yang muslim cuma sedikit. Mau dibagi ke semua orang nggak cukup mungkin kan? Ya, yang berkurban dikit juga. Mungkin cuma satu ekor kambing doang gitu mungkin karena muslimnya terlalu sedikit kan bisa juga bukan karena faktor dia nggak dibagiin dikucilkan enggak tapi karena mungkin faktornya memang Kalau Yusuf kan karena kebetulan dia di situ yang ngantar dari Kubar, Kutim, Kukar, semua ngantarin ke situ kan jadi banyak tuh satu enggak Kubar aja jauh banget dari kira Jualan ya. dari Kubar aja. Iya, itu mah jualan jatuhnya. Tuh. Tapi ngomongin kurban ini kemarin ada yang rame di sosmed nih. Di India itu kan sapi itu sebagai hewan yang disucikan, hewan sesembahan lah. Banyak yang menyembah, jangankan sapi, tikus saja banyak yang menyembah juga kan, ular juga sama. Nah di saat musim Idul Adha begini, pemerintah mereka tuh melarang untuk menyembelih sapi. Jadi para muslim udah ya oke lah, nggak masalah lah. Kita masih ada kambing kok, masih ada kerbau. Ya udah kita berkurbannya dengan kerbau dan kambing aja. Tapi ternyata peternak-peternak sapi di sana yang mayoritasnya non muslim juga keberatan dengan peraturan seperti itu. Karena ya itu tadi usia produktif sapinya sudah
habis, terutama yang betina ya. Yang betina itu kan biasanya diproduksi, diambil susunya, dia jual belikan susunya. Di saat dia sudah tidak produksi, mau diapain lagi? Berarti ini susunya diremas-remas. Bener kan? Iya bener sih, cuma kan ya gitu juga. Cuma nadanya yang Enggak berpengaruh sih. diremas, jatuhnya enggak diremas. Diperas. Kalau diremes doang. Peras. Karena kalau sapi yang sudah tidak produktif masih dipelihara, ongkosnya lebih banyak lagi kan. Ongkos makannya, ongkos obat-obatannya. Kan sayang. Jadi ada satu peristiwa, ada seorang laki-laki peternak itu bawa sapinya untuk dijual. Dimarahin nih sama muslim sana, bukan dimarahin lah ya. Disuruh pulang, bawa lagi sapimu. Ngapain kamu, ngapain kamu jual sapi yang kamu anggap sesembahanmu sendiri, bahkan kamu sudah seperti ibumu gitu kan. Ngapain kamu jual ke sini? Bawa pulang. Kamu kalau jual ke sini, pulang bawa duit. Kami habis beli langsung di penjara kami. Iya, iya. Enak di dia gitu kan. Akhirnya para peternak di sana ya bingung juga. Ini sapi mau diapakan jadinya kan. Jadi dilema sendiri. Jadi masih canggih Kudus dong ya. Nah, Secara toleransi itu sampai sekarang kan Kudus masih nggak boleh kan gitu. Nggak perlu ada aturan dari pemerintah gitu nah. Jadi tetap memegang adatnya itu malah lebih kuat di Kudus dong ya. nah berarti jadi ya. kalau di Kudus itu gimana tuh? Sapi kan nggak boleh Satu buat kerja, sapi buat kerja. Kerbau. Oh, yang buat ya. kerbau buat konsumsi. Makanya kalau di Kudus itu soto Kudus itu isinya daging kerbau. Nah itu tadi sapinya yang sudah nggak produktif atau Ya tetap dipotong lah. Cuman kan maksudnya nggak yang benar-benar dikomersilkan untuk dijual beli gitu enggak. Ya kalau memang mungkin dikirim sudah keluar pulau mungkin bisa jadi. keluar daerah. Bisa jadi. Oke. Kalau yang kayak di India kan kasusnya karena memang sentimen juga. Iya, Ada pergesekan antara umat. agama itu kan ada. Apalagi kan lagi kalau di berita tuh kan lagi marak-maraknya juga itu kaum Hindu ekstrim lah Iya. bahasanya gitu kan. Ekstremis. Jadi kayak orang-orang Islam ya Benar. salah karena apa? Nah, Diskriminasi. kayak gitu. Mungkin nggak ketakutan jadinya yang muslim Iyalah. untuk Ibaratnya ngomong sedikit aja bisa salah. Apalagi sampai nyembelih sapi kan. Bahaya. Tapi Kolesterol, fakta kolesterol. yang banyak ya, yang akhirnya juga banyak diprotes ya. Banyak juga aku dengar ustadz-ustadz ceramah itu yang akhirnya bahasanya, kalau bahasa kasarnya protes lah, tapi kalau bahasa bagusnya lagi itu ini memperbaiki praktek yang ada ini. Kan kadang kayak perintilan-perintilan pembelian plastik buat bungkus, Oh iya, beli paham. peralatan-peralatan kecil-kecilnya itu, entah nanti butuh baskom mungkin atau apa gitu kan, Iya. butuh pisau mungkin apa, ketika prosesi pemotongan itu, karena ini prosesnya di masjid, akhirnya pakai kas masjid. Nah itu kan akhirnya sekarang ada beberapa ustadz tuh yang nyampaikan itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh karena kan harusnya, tapi saya lagi aku belum dapat ini ya, belum dapat riwayat dalil atau yang aku baca itu belum dapat gitu. Beliau mengatakan kalau dulu itu prakteknya bukan di masjid, tapi masing-masing. Oh iya. Masing-masing. Jadi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Kayak contoh, karena aku sendiri beli kambing ya aku potong. Potong sendiri. Kalau bagi memang aku nggak sendiri. bisa motong ya minta tolong orang untuk motong. Nanti dibersihin, dipotong-potong, baru kita bagi. Oh. Tuh. Kalau sapi bisa 7 orang satu keluarga atau gabungan sama keluarga yang lain itu boleh. Tapi prosesi itu dilakukan bukan di masjid. Dulu katanya gitu. Nah sekarang kan karena mungkin kita ini susah juga ya kalau di masing-masing ya. Ya lahan nggak ada bos. Akhirnya kolektif di masjid. Menurutku bagus nggak sih? Ya bagus aja. Cuman ya memang aku juga sepakat juga dengan kata beliau itu. Akhirnya memang perintilan-perintilan ini ya harusnya si yang berkurban ini yang bertanggung jawab gitu. Nah, Iya. jadi kalau contohnya harganya 21 juta nih, ini tuh gampang ya karena 7 kan. Itu gampang 21 juta bagi 7 berarti kan 3 jutaan per orang tuh.
Jadi harusnya mereka iurannya nggak cuma 3 juta aja. Ya. 3.100.000 kah, 3.500.000 kah, dilebihkan satu, yang pertama untuk tukang jaga. si tukang potongnya, yang kedua lagi untuk plastik, perintilan-perintilan yang lain-lain, terus ada seragam juga kan, Iya, iya. Ya, ya kan? biasanya ada Sekarang kan pakai Buat seragam panitia. tuh. panitia. Kalau enggak itu apa namanya jersey buat pemain cadangan biasanya kan. Itu kan lumayan juga tuh kosnya kan kalau ngeluarin harus pakai dana masjid, kas masjid gitu. Terus juga disampaikan begini, ya tukang potong itu nggak boleh terus imbalannya dikasih Daging kepala, dikasih torpedo, dikasih buntut, itu nggak boleh katanya. Oh. Jadi kalau mau berkorban itu ya harus utuh. Semuanya dibagikan Yes, gitu ya. gitu. Kalau berkorban tuh utuh, jangan kepalanya nanti dikasihkan tukang potongnya. Berarti ini sapi tanpa kepala ini kurbannya ini gitu. Iya. Bahasanya kalau kita persembahkan itu tadi kan niatnya ya, niat mempersembahkan itu kepada Tuhan, ya utuh nih anunya gitu. Tapi kan tukang jagal udah dibayar nih, ada ongkosnya. Masa dia dikasih Kalau dulu kan nggak ada ongkos kan, itu kan kebiasaan dulu kan biasanya nanti dikasih kepalanya, nanti kalau sekarang kan alhamdulillah sudah lumayan oke ya sekarang ya konsepnya. Jadi udah disiapkan budgetnya untuk istilahnya itu bahasanya lebih profesional lah gitu kan. ya. Ini bubuhan Juleha ini kan juru sembelih halal. Bubuhan Juleha ini memang mereka itu punya sertifikasi, punya keahliannya, akhirnya kan bahasanya itu dikasih bayaran itu sesuai profesionalismenya gitu. Iya. Biasanya per ekor tuh ya. Iya dong. Per ekor. Bayangin kalau itu sapinya ada 10 terus dia dikasih kepala semua 10 kepala. Pak gitu dulu gitu Pak, memang beneran Pak. Terus tengkoraknya dipajang-pajang gitu di dinding gitu, kayak di Bakso kepala sapi deh. Enggak lah. Ngerinya ya, Pak, bakso memang ada dulu kan? tuh. Dulu tuh Kalau tuh kambing memang. sih iya. Nah, kalau daging kurban itu bolehkah kita perjualbelikan lagi? Kita dapat nih, baru kita perjualbelikan. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itu kalau jadi bakso kepala ada yang diperjualbelikan nantinya. Kalau misalnya dijualbelikan jadi Istilah aja lah. Ya buat yang nih, misalnya nggak bisa makan daging, tapi dibagi daging gimana tuh? Dia ada penyakit, yang nggak bisa makan daging. Ya nggak usah dikasih. Kalaupun terima dia kasih aja ke keluarganya yang lain yang boleh. ngasih aja kan. Jadi nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh. Enggak. Ya siapa tahu nih orang miskin nih kan, dia nggak butuh daging, butuhnya duit. Ya. Itu semua orang kayaknya Rip. Ya dikasih tahu kalau Kan, Terus kan kalau- kalau cuma makan daging tanpa nasi juga kan nggak enak nih. Jadi ya udah mending aku beli beras lah ibaratnya kan. Ini beras lagi kosong nih. Ada satu pendapat fikih kontemporer nih ya. Jadi fikih kontemporer yang akhirnya tuh merespon dari kasus yang seperti Iya. itu. Jadi orang ini fakir miskin tuh beneran fakir miskin Iya. gitu nah. Yang bener-bener fakir miskin, yang dia tuh jangankan mikir besok, hari ini mau makan apa tuh nggak tahu gitu. Memang yang Pasti kok ngomongin beras ya, ngomongin garam aja belum tentu ada di rumah gitu. nggak dikasih daging. Nah, jadi apakah boleh pertanyaannya daging itu dijual kemudian jadi uangnya dibelikan beras, boleh nggak? Nah, jadi dalam satu pendapat mengatakan itu boleh. Oh gitu. Yang kontemporer ya. Ini fikih kontemporer, tapi dengan batasan-batasan yang betul-betul yang jelas itu tadi, batasan-batasan yang ketat lah. Yang memang orang ini memang benar-benar fikir miskin, yang ya memang di rumah tuh jangankan bicara beras, garam pun aja belum tentu ada gitu. Iya, pasti ada yang seperti itu kan. Nggak semua orang mampu dan nggak semua orang butuh Ya sama kayak zakat tadi kan dikatakan. Kalau dulu kan ya pakai gandum gitu kan. Kalau di sana maka kemudian ketika masuk di Indonesia makanan pokoknya beras ya kemudian boleh nggak pakai ya boleh saja kan. Berarti kalau di Papua boleh gitu pakai sagu, Ya karena dalilnya itu kan makanan pokok. makanan pokok. Nah, dalilnya kan makanan pokok. Jadi ya harusnya sih boleh-boleh saja gitu. Terus kemudian sekarang dialihkan lagi menjadi zakat itu pakai uang. Ya sama kan kasusnya begitu. Iya. Fakir miskin yang memang betul-betul fakir miskin kalau dikasih beras tok Ya, nanti- masa cuma nasi doang makannya lontong doang gitu kan. jadi nggak ada temennya apa-apa ini gitu kan. Jadi akhirnya
uangnya mereka akhirnya lebih manfaat gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang zakat tuh ya, Nah, kalau dihitung-hitung perputarannya, anggaplah zakat fitrah. ya Zakat fitrah satu orang berapa di Indonesia sekarang? sekitar Tahun 50 lalu. ya. Bro? Sekitar 50-an kayaknya. Iya enggak sih? Lupa. Tergantung kategori. Iya. Tertinggi kayak 50 ya. Enggak. Berapa? 50? Yang Aku lupa lagi, 60 kayaknya. Ya anggaplah 50 lah ya. 50 tuh yang Ini terendah supaya ya. ngitungnya enak. 50 kali kan berapa juta muslim di Indonesia. Itu sudah dapat berapa miliar atau sampai mencakup triliun. Belum lagi Malaysia, belum lagi Singapura. Kalau kita hitung-hitung tuh perputaran uang pada saat itu sudah mencakup sampai banyak. ri- mungkin ratusan Lebih. triliun bahkan. Hmm. Cuma pertanyaannya uang ini kemana? Ini pertanyaan Kalau Banyak dong Pak, kalau misalnya kamu tanyakan kemana itu kan repot juga. iya maksudnya karena itu kan konsep yang diajarkan Nabi untuk membantu ya, membantu Ya. sesama. Kalau kemudian itu benar-benar dikelola dengan baik dalam perputaran uang ini, anggaplah untuk membantu muslim saja. Ya, ini kan memang perintahnya untuk muslim ya, kita bukan tidak toleran di sini. Tapi ini perintahnya zakat kewajiban bagi Yang muslim ya. Kemudian dia membantu orang-orang muslim kan. Dengan adanya perputaran uang yang sangat besar itu, kira-kira orang bisa terbantu kan nggak? Ya, pasti Bisa. terbantu. Tapi pertanyaannya, pengelolaan itu kemana? Kalau zakat itu kita harus nanti bicaranya spesifik Kak, menurutku gitu. Kalau zakat fitrah ini kan kita berbatas waktu. Benar. Ya. Nggak bisa kita simpan dulu. Karena itu perintahnya sebelum pagi itu kan harus sudah Pagi dibagi, terakhir, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita juga bicara tentang pengelolaan dan efektivitas, nanti memang agak kesulitan. Tapi kalau kita bicara zakat mal, zakat profesi, dan lain-lain, nah itu mungkin bisa jadi. Dan jelas potensi itu tidak sebesar zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu kan pembagian di awal Mustahiknya. ya mustahiknya itu muzaki ya. Muzakinya itu terakhir itu kan. Itu kan sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Tapi pembayarnya boleh dilakukan di awal Ramadan kan? Boleh. Pembagian apa pembayaran? Pembayaran. Muzaki. Pembayarannya mulai dari nggak apa-apa. Iya. Pembagiannya itu ya, karena terbatas waktu kan. Ya artinya kalau dari tersistem gitu dah. Sebenarnya banyak hal-hal yang kemudian orang-orang mulai mempertanyakan sekarang. Ya terkait termasuk zakat, terkait juga tentang kas masjid, terkait dengan ibadah haji. Kayak banyak orang-orang kemudian berpendapat yang memang pendapatnya itu bisa dibilang tidak biasa. Seperti gini misalnya. Haji itu Mekah Madinah itu punya Arab Saudi atau bukan? Bukan harus kan. Harusnya bukan. Tapi dia menjadi pengelola. Kenapa harus dia yang kelola? Kenapa nggak ditunjuk misalnya umat-umat Islam seluruh dunia rapat kemudian menunjuk bergantian gitu nah untuk mengelola dana haji ini sebagai pemimpinnya lah. Tapi kan Arab Saudi pasti nggak mau. Pasti. Ya, Berapa negara kayaknya sih. berapa banyak duit yang masuk dengan banget. setiap haji itu? Banyak banget. Ya itulah kenapa dengan banyaknya hal yang kemudian menjadi pertanyaan, banyak hal yang kemudian makanya mendasari bahwa ada yang salah mungkin ya. Sehingga keterbelakangan. Jadi ini melebar ya, memang pembahasannya melebar. Tapi inilah yang kemudian menyebabkan bahwa kita itu dihantam dari segi pemikiran maupun dihantam dari segi sistem yang ada. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita sendiri. Itu pertanyaan apa kritik? Itu aku bingung sendiri nih. Mau dijawab Aku pas mau ngomong bintang sini tadi nah. Berarti enggak boleh. gitu ya. Iya. Tapi yang jelas kurban itu diharuskan. Kalau mampu kurban. Ya kalau sebenarnya paling dianjurkan itu kambing kan.
Ya. biri-biri Ya. kan, bukan sapi. Ya, Cuma domba. sapi itu pengembangan kan. Ya. Artinya ada orang, oh sudah kumpulan sokongan sapi. Tapi kalau secara yang dianjurkannya itu, yaitu kambing, biri-biri, Domba. domba ya benar. Terus kalau kayak presiden tuh, dia bagi-bagi tuh. Kayaknya mungkin bisa satu provinsi satu. Iya, benar. Boleh aja berarti. Boleh lah. Boleh lah. Boleh ya, Satu sapi buat dia sendiri lagi. nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa dong. Boleh aja, yang penting satu itu sudah korban, berarti terhitungnya kalau korbannya sekali dia lakukan itu sudah gugur Kewajibannya. kewajibannya atau sunahnya sudah lakukan, sisanya entah terhitung masih kurban atau sudah terhitung sedekah. Dekat. Kayaknya atas nama negara bukan sih? Nggak tahu ya pakai dana siapa itu ya. Entah dana Oh, dana sekretariat pribadi luar presiden biasa. atau pakai dana pribadi. Nggak tahu itu. Kayaknya kan hampir setiap provinsi ada ya. Iya. Kalikan aja 30 berapa sekarang? Iya. Tuh. 30. Kayaknya lain dana pribadi deh. Makanya sapi yang disumbangkan loh bukan sapi-sapi Limousine, murah. gede-gede tuh. Oh, asli. Kemarin di Lempake itu yang dibeli itu kan Tontonan sapinya. pasti kan. Luar biasa. Itu kan dulu kan pernah baca riwayatnya kan itu nanti sebagai kendaraan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Berarti kalau itu kalau beliau itu pakai Kalau dia pakai kambing, gimana? Kalau pakai kambing, enggak kalau beliau pakai dana pribadi itu presiden bikin ngomong presiden kan. Berarti kendaraannya banyak dong gitu. Karavan dia pakai. nah kalau yang korban pakai kambing kayak mana jadinya? Dia naik kambing. Kambing apa? Pertanyaan. Pertanyaan nggak logis. Gitu juga ya kan. Ya nggak gitu Dinalar juga. pakai nalar manusia. Itu sapi dinaikin 7 orang tuh muat aja lah kira-kira. Pertanyaannya jembatan Shiratal Mustaqim itu bentuknya seperti apa dulu? Iya. Katanya kan tipis selai benar. Titian rambut di belah Rambut di 7. Di belah 7. Kan gitu. Nah, sapi aja bisa nggak lewat itu. Kalau Jangankan sapi, analogi, manusia. analogi. Ya nggak gitu konsepnya. Ya itu aslinya ayat-ayat anu sih. Bisa dibilang itu apa? Jangan diartikan mutasyabihat secara lah ya. jangan diartikan jangan secara Ya. harfiah. Kalau secara harfiah. Ya. Aslinya nggak ada yang bisa lewat. Aslinya. Asli ya kalau pakai rambut dibelah 7 rambut aja kecilnya kayak Iya. gitu. Aslinya nggak ada yang bisa lewat. Sebutnya nggak bisa lewat itu. Cuma ada yang melewati jembatan Sirat itu paling cepat tuh secepat cahaya kayak. Seng langsung sampai di ujung. Kizaru. Wah, anarkis gimana? Aku sudah nembak ini kok. Ini pasti bagus ini. Tapi ada juga yang lewat secepat kuda gitu. Kecepatan kuda. Tek, 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 tek. Ada yang tergantung amal. Ada yang lari. Ada yang merangkak. Ada yang pegangan kayak gini. Oh iya benar kan? Sesuai amal. Cuma nantilah kalau netizen tahu bener ada dalilnya atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi sirat itu dia nggak sampai ujung sebenarnya. Maksudnya? Jembatan set, udah putus. Untuk sampai di ujung, dia ini ada jeda. Dia nggak sampai ujung jembatannya. Kenapa? Kalau dibilang kok bisa, ya titian rambut di belah 7 aja sudah secara logika manusia nggak masuk kan? Apalagi udah sampai di ujung. Ya di ujung itu nanti berdiri Rasulullah. Syafaatnya itu salah satunya berlaku di situ. Jadi nungguin umatnya lewat. Jadi dia nggak. Nantilah meninggal dulu kita lah ya. Jadi artinya Kiamat dulu itu. Kiamat, itu kiamat kan? Loh, kalau orang kamu kiamat ini terjadi baru meninggal itu seburuk-buruknya manusia berarti. Iya. Karena orang-orang beriman tuh dia nggak merasakan kiamat. Bukan kan kejadiannya kan kiamat nanti, setelah kiamat itu baru. Iya. Ya sih. Berarti Nabi itu bypass ya, nggak ngelewatin. Oh, Nabi itu eksklusif. Kamu bayangkan ya Rasulullah itu VIP. ini di hari kebangkitan yang awal dibangkitkan kan Rasulullah. Datanglah Jibril. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan nyahut.
Wah ini sudah memulai nih acara kebangkitan nih kan. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya. Oh semua gelar-gelarnya Nabi itu disebut nggak ada. Sebentar, kalau Nabi Muhammad yang pertama dibangkitkan, kenapa yang nyapa si malaikat Jibril? Iya karena memang Jibril disuruh membangkitkan di dalam kubur. Berarti malaikat Jibril duluan dong yang bangkit. Kan Jibril dikubur. Maksudnya? Hah? Maksudnya? Gimana sih? Ketika sangkakala ditiup kiamat itu malaikat meninggal juga apa enggak? Kan Iya. enggak. Semua dong. Masa sih? Semua makhluknya dong. Masa enggak? Lah yang Iya. niup mati juga. Iya, nanti dia yang terakhir. Kan terakhir Israel Iya, yang aku pertanyakan pertamanya tadi nih. yang dia bangkitkan dari kubur. Berarti malaikat duluan dibangkitkan, baru nanti Ya. manusia gitu. Kan Oke. panitianya kan malaikat, Rip. Panitia ya. Panitia Oke, malaikat. Bangkitkanlah dari panggil ke gelar-gelar Nabi. Nabi ini nggak nyaho. Ya. Sampai gelar Assalamualaikum ya Aba Zahra gitu kan. Putri gelar Iya, untuk ayah dari putri tercintanya kan. Assalamualaikum ya Jadal Hasan wal Husain. Kakek Hasan enggak nyaho. Bingung Jibril. Bisa ini kan mau mulai sudah nih. Menghadaplah sama Allah. Ya Allah kekasihmu Muhammad ini nggak mau nyaho. Baru bilang Allah kalau kamu mau bangkitkan kekasihku itu panggil dia dengan satu gelar yang pada hari ini itu paling dia cintai. Diwahyukanlah gelar itu. Kemudian Jibril datang lagi menghadap. Assalamualaikum ya syafi'atul al-muznibin kalau nggak salah gitu. Salam atasmu wahai yang memberi syafaat orang-orang berdosa. Langsung Rasulullah bilang qala labbaik gitu. Ya aku seru Rasulullah. Baru beliau mau bangkit. Jadi karena harapan Rasulullah di situ cuma dia menjadi penyelamat. Kan di Sahih Bukhari jelas kan. Ya. Ketika umat itu mendatangi Adam, mereka minta supaya dia disegerakan gitu di padang mahsyar itu kan. Adam kan bilang nafsi-nafsi kan. Ke Ibrahim nafsi-nafsi, sampai ke Nabi Isa nafsi-nafsi gitu. Ketika Rasulullah bilang analaha ya. Itu memang syafaat itu tugasku. Kemudian Rasulullah sujud, tidak mengangkat kepalanya sampai Allah bilang ya Muhammad irfa rasak wasal tu'ta wasyafatu syafa'in. Muhammad angkat kepalamu, berilah syafaat kepada siapa yang kau mau. Hari ini syafaatmu berlaku. Jadi tadi yang di ujung tadi itu mungkin ada dalilnya, nanti silahkan dimasukkan lah ya di komen. Jadi salah satu syafaat Rasulullah berlaku di situ. Artinya kita ini jangan juga berbangga-bangga dengan ibadah kita ya. Jujur. Nggak bakal bisa lolos tanpa syafaat Rasul tadi. Ya sebenarnya ibadah kita ini yang seperti kamu pernah bilang sebiji mata dibanding dengan, kan mata ini kan rahmat kan. Yang artinya rahmat ini kalau kita diartikan itu pemberian Allah yang tidak terbatas. Nah, Jadi sebiji mata kita ditimbang dengan amal kita ini masih berat sebiji mata kita tadi. Baru mau sombong-sombong kita ya aku nih yang ibadahku bertahun-tahun. kamu bilang Allah, kamu lahir kamu telanjang lahir itu. Asli nggak bawa apa-apa. Kemudian aku berikan kamu rezeki, berikan kamu harta, ujung-ujungnya kamu lupa diri. Bang asam anak-anak itu. Ibaratnya kan gitu kan. Ya, Kamu saya buat rupamu supaya tampan sedikit, kamu hina orang-orang jelek. Apa tadi lagunya Rip? Kalau jelek. Kamu udah. Iya, kamu putih sedikit kulitmu saya buat, kamu hina-hina orang hitam. Jakir lagi. Curhat loh ini. Iya, kamu tentang mancung bercambang kan. Kamu hina orang-orang pesek gitu kan. Ya, padahal semua itu Tuhan yang kasih. Jadi ya jangan sombong lah intinya lah ya. Ngono loh, Rek. Ngono. Suka aku deh. Dari kurban sampai ke akhirat gitu ya. Sudah. Ini gara-gara itu tadi nah. Ntar dulu ini Pak Mantri Enggak sapi. mantri kok. Iya, gimana tuh? Gimana nih prosedurnya di dalam menyembelih itu yang benar bagaimana, yang bagus bagaimana? Stokku ya. Ya. Kan bukan bidangku juga ya. Ya. Bidang Bapak ini, Ya aku Pak. peternakan tapi kan bukan bidangnya, aku makanannya. Bukan proses. Proses menyembelih bukan. Iya, yang Tapi pasti kan- tahu Biasanya kan pasti ada pemeriksaan dulu dari dinas kesehatan ya. kesehatannya. Jadi ternak atau hewan yang mau dikurban ini nanti kayak apa kondisinya. Yang penting nggak boleh sakit. Ya. Terus nggak diupayakan kan pejantan. Oke.
Nah, kenapa? Karena pejantan kalau betina produktif itu kan masih bisa untuk melahirkan, berkembang biak populasi seperti itu. Untuk mengimbangi populasinya. Terus juga apakah boleh betina? Betina itu boleh. Betina yang sudah tidak produktif itu boleh. Kemudian dalam peternakan sendiri itu ya peternakan sama dokter hewan lah, kedokteran hewan. Itu ada namanya animal welfare. Oke. Apa yuk? Artinya tuh kesejahteraan hewan. Jadi hewan tuh juga dilindungi, ada kesejahteraannya Punya seperti hak itu. hidup. Berarti peri kehewanan ya? Betul, bahasanya gitulah. Rumahku dong. Oh iya, rumahnya dia. Iya. Kehewanan. Oke. Dan itu juga bagaimana kita proses handling itu kan nggak boleh menyakiti. Menjatuhkannya pun nggak boleh menyakiti. Karena ketika salah jatuh pun bisa jadi luka kan, dan luka itu kan bisa Itu penyakitnya tuh main banting-banting ya. Sudah ahli, sudah tahu caranya. ya harusnya nggak seperti itu. Kan apa namanya kalau di masyarakat ini karena Ya, ada yang main nendang lagi kan, gepak. Ya. Digepak sampai jatuh. Sliding. kalau aku beberapa kali ngelihat kan kayak pola ngikatnya itu kan diikat kaki. Terus pakai anu itu kan pakai apa? Kayu balok atau kadang pakai bambu gitu kan. Kalau yang memang jago tuh bagus tuh jatuhnya. Ya. Tapi kalau yang nggak jago tuh bisa Banting memang. Iya. Iya. Itu betul banting itu. Ya yang pasti kan harus diutamakan itu. Oke, tidak menyakiti. Tapi dalam Islam itu benar juga kalau pisaunya harus tajam. Harus itu terpotong 3 urat ya? Ya jalur ininya kan apa namanya, jalur darahnya itu kan Ya. kan harus sekali aja itu. Oke. Gini Pak. Ya tergantung. Napas, makan sama apa itu satunya? Ya, pokoknya itu harus terpotong. Tuh terus apa lagi ya? Ya nama animal welfare itu kan kalau ini tempatku nih, contoh tempatku nih. Ya karena kita juga banyak ya masyarakatnya ya. Jadi kan untuk proses handlingnya tuh enak gitu. Proses narik itu ya anak-anak mudanya kadang senang juga kan bantuin. Jadi cepet ditarik itu cepet juga dia untuk rebahnya. Kayak gitu. Terus ketika proses penyembelihan itu utamakan tidak tempatnya higienis, bersih. Kemudian kalau tempatku itu ditutup Terpal. Jadi ternak yang lain atau hewan yang lain itu nggak melihat. Harusnya kan gitu kan. Jadi tutup. Biar nggak sedih. Proses ya itu sapi pun juga bisa sedih. Iya. Jangan disembelih ada sapinya di situ yang lain ya. Ya tapi kan prakteknya kan kalau di Masyarakat. Ya, makanya harus diedukasi nih semua. teman-temannya itu kan maksudnya kayak satu masjidnya ada 5 ekor gitu kan. Di situ semua Di sapi. situ semua tuh. Stres jadi sapi itu. Iya bisa jadi Mungkin karena keterbatasan lahan juga. Nah, makanya Kayaknya untuk sementara digeser harusnya bisa sih. makanya di sini kita edukasi di terpal tadi. ya ditutup aja ditutup. Kayak bikin kamaran gitu lah ya. Nah, Tapi dia dengar suara pas itu. enggak, yang penting enggak ngelihat. Oh. Tapi saya pernah lihat sapi nangis gara-gara itu. Dia ada disembelih dia ngelihat itu. Jadi saya lihat nangis. Jadi entah dia nangis ya, tapi saya lihat Kelilipan kali. Lilipan. dia karena dia begini matanya nih. Kan memang gitu. Kamu tiup matanya. Banyak ini, banyak apa? Lalat-lalat. Apa? Iya. Yang kecil-kecil itu apa? Biri-biri itu. Apa? Biri kambing. Biri-biri semata sapi. Bari-bari. Bari-bari. Kayak di kelilipan itu, bari-bari yang kecil-kecil itu. Tapi nggak sampai buat nangis itu so. Makanya kamu tiup harusnya di situ. Gitu. Orang dia sapi kan pasti biasanya ada itu kan. Kalau dia memang nangis di sini nangis. Ini nangis ini gara-gara lihat temannya mungkin digorok kan. Kayaknya next aku ini kayaknya. Digorok. Jangan-jangan pacarnya itu yang Kan jantan semua, bahaya dong. Kayak apa sih lari? Ya nggak apa-apa sih kan namanya hewan ya. saudaranya berarti. Ya enggak gitu Iya, hewan juga, Pak. Hewan itu enggak gitu juga. Loh, udah hewan gitu masih. Yang enggak tuh cuma serigala kalau hewan. Serigala itu yang kalau singa itu dia masih bisa apa istilahnya tuh? Apa namanya? Incest apa? Incest. Incest itu ya. Tapi hewan yang enggak incest itu serigala. Dia bener misalnya ada tua yang nggak bisa berburu anak-anaknya. Ya udah lewat dah. Kayaknya nggak pernah ketemu deh aku kasus itu. Ya, ya ini tadi bilangnya Rambut juga. bilangnya pacarnya. Kayak ada sih.
Oke, next. Nggak penting. Udah penting sih. Sudah. Enggak, orang ngawur kenapa lo ditanggapi sih gitu nah. Ya, pokoknya proses itu Sorry lagu pilek jadi nggak tapi denger. darah harus habis keluar. Ya, betul. Terus diberikan tempat lubang itu kan biasanya kan Buat darahnya, nampung nampung darah itu darah. kan. Karena darah itu kan ya membawa Bakteri, segala bakteri, macam. nutrien, apalah pokoknya segala macam itu. Terus nanti pembuangan kayak Jeroan. jeroan, ada yang isi usus ya, Di sungai. ya, Ya, harusnya apa, jangan. Boleh ya, nggak boleh di sungai. jadi kubur saja seperti Iya. itu kan bisa jadi. Kalau itu darahnya dikasih bubut kayu tuh, kan biasanya ada yang motong tuh di keramik, di kayak keramik masjid. Pokoknya apa tuh yang dia cara ini pakai bubut kayu dulu supaya Ya, nggak supaya kemana-mana. nggak licin. Gitu. Ya, boleh aja kayak itu. Ya, boleh aja itu kan supaya nggak licin aja. Karena keramik, kebagusan sih kayaknya. Ya, ada karena tempat-tempatnya saking sudah luasnya apa sudah tanahnya nggak ada kosong, sudah. Ya, udah di papim blok, udah di plester semua gitu. Iya sih, Banyak lah, kita keterbatasan lahan ini memang. Iya. itu aja sih. Tapi hutan kita dibabat ini. Waduh, Kan punya siapa? Kan bukan punya masjid. Tanah Tohan itu. Nah, itu dia, tanah adat. larinya ke sono lagi. Ya, oke. Oke, Masih closing. closing statement moga. Udah closing. Awakmu aja dah. Ngopes. Ya. Sama kayak tadi ya, selamat menunaikan selamat beridul adha. Ya kalau saya sih sebenarnya spesifik kalau kita bicara idul adha itu ya haji itu. Banyak sekali orang-orang haji itu yang apa ya, mungkin kasar bahasanya ya. Mungkin tuh niatnya tuh ya kayak umroh lah mungkin ya. Umroh itu sekarang tuh sudah bergeser dari ibadah tuh menjadi wisata begitu. Ya, tapi ya sekali lagi di sana tuh punya aturan yang jelas. Aturannya itu apa? Semua karma itu dibayar tunai. Nah itu yang mungkin harusnya kita tuh harus berpikir ulang betul memang syarat mampu itu mungkin kita sudah penuhi secara finansial, tapi mampu secara mental, spiritual itu yang harus jadi dipertimbangkan lagi. Jadi jangan kemudian ya bagus saja daftar haji itu bagus, orang nanti 15 tahun lagi juga baru berangkat kan gitu. Orang 20, 27 kok. iya itulah pokoknya berapa tahun lagi baru berangkat. Ya bagus saja, cuman ya mudah-mudahan yang berangkat haji Iya, lebih. ya, yang berangkat haji tahun ini semuanya niatnya baik semuanya, pulang jadi haji yang mabrur. Amin. Jangan cuma peci putihnya aja, tapi sampai ke hati. Amin. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Tuas tamu, Kerewasan Tambah ilmu.